Maaf Pak, aku dan nenekku numpang neduh di sini ya. Maaf Pak, aku dan nenekku numpang neduh di sini ya. Kalimat sederhana itu terdengar biasa di tengah hujan deras. Tapi bagi Arman, seorang miliarder sukses pemilik gedung mewah beauty skincare, kalimat itu menjadi awal dari rahasia besar yang terkubur selama 20 tahun. Sebuah foto usang terjatuh dari tas gadis miskin itu, dan saat ia memungutnya, wajahnya langsung pucat. Foto itu adalah potret masa kecilnya bersama ibunya yang telah lama hilang. Dan ketika nenek renta di samping gadis itu menatap gelang di tangannya, bibir tuanya bergetar menyebut satu nama kecil yang hanya diketahui satu orang di dunia ini. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, yang punya hutang semoga segera dilunaskan hutangnya, dijauhkan dari mara bahaya, disehatkan badannya dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu menggantung kelabu di atas gedung beauty skincare milik Arman. Rintik hujan yang semula tipis berubah menjadi deras, memantul di lantai marmer halaman depan, menciptakan bayangan lampu-lampu lobi yang berkilauan. Deru mesin mobil mewah yang terparkir di sisi kanan bangunan menyatu dengan suara air yang jatuh tanpa henti. Arman berdiri beberapa langkah dari pintu masuk. Jas biru gelapnya tampak kontras dengan cuaca muram. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih dan sepatu kulitnya mengilap meski percikan air sempat menyentuhnya. Ia baru saja mengantar tamu penting keluar. Senyum profesional masih tergantung di sudut bibirnya, senyum yang terbiasa ia pasang dalam dunia bisnis yang penuh gengsi. Ia menarik napas panjang, menikmati aroma hujan yang samar bercampur wangi parfum mahal yang melekat di tubuhnya. Di balik ketenangan sikapnya, pikirannya tetap sibuk menghitung proyek baru, cabang baru dan target penjualan yang harus tercapai bulan ini. Di tengah lamunannya, dua sosok perlahan mendekat ke area teras. Langkah mereka tertatih, seolah setiap pijakan membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Seorang gadis muda memapah nenek tua yang tubuhnya membungkuk dan bertumpu pada tongkat kayu sederhana. Pakaian mereka basah kuyup, kainnya kusam dan penuh noda lumpur. Astri menoleh ke kanan dan kiri, ragu-ragu. Rambut hitamnya menempel di wajah karena air hujan. Bajunya yang tipis semakin terlihat lusuh saat basah. Namun tatapannya tidak liar, tidak juga memelas berlebihan. Ia hanya terlihat lelah. "Maaf Pak, aku dan nenekku numpang neduh di sini ya." Suaranya pelan, nyaris kalah oleh suara hujan. Arman memalingkan wajahnya perlahan. Tatapannya turun dari wajah gadis itu ke sosok nenek di sampingnya. Ngatemi berdiri dengan napas terengah, tangannya yang keriput menggenggam tongkat kayu erat-erat. Air hujan menetes dari ujung rambut putihnya. Wajahnya dipenuhi garis usia dan keletihan panjang. Beberapa karyawan yang hendak pulang berhenti sejenak, memandang dengan ekspresi campur aduk. Ada yang berbisik kecil. Area depan gedung itu biasanya bersih dan tertata. Kehadiran dua sosok basah kuyup itu terasa begitu kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai marmer yang mulai terciprat air dari pakaian mereka. Dalam dunia yang ia bangun dengan disiplin dan citra sempurna, hal-hal seperti ini bisa dianggap mengganggu. Satpam di dekat pintu melangkah maju setengah langkah, menunggu instruksi. Astri menyadari tatapan-tatapan itu, tangannya semakin erat menggenggam lengan neneknya. "Hujannya deras sekali Pak, kami cuma sampai reda saja," tambahnya lirih. Hening sesaat menggantung di antara mereka. Hujan semakin deras, membentuk tirai tipis di depan halaman gedung. Mobil putih di belakang Arman tampak buram tertutup air yang mengalir di kaca. Arman menghela napas pelan. Ada sesuatu dalam sorot mata nenek itu yang membuatnya menahan ucapan tegas di ujung lidahnya. Tatapan kosong, namun dalam. Seperti seseorang yang pernah melihat banyak hal, lalu kehilangan arah. Ia memberi isyarat kecil pada satpam untuk mundur. "Berdirilah di situ saja, jangan masuk terlalu dalam," ucapnya singkat, suaranya tetap datar. Astri mengangguk cepat. "Terima kasih Pak." Ngatemi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap lampu-lampu di dalam lobi dengan pandangan samar, seolah cahaya itu mengingatkannya pada sesuatu yang jauh dan sulit diraih. Arman kembali berdiri dengan tangan di saku. Ia mencoba memusatkan pikiran pada urusan lain. Namun tanpa ia sadari, matanya beberapa kali kembali melirik ke arah dua perempuan itu. Hujan terus turun. Suasana sore yang biasa berubah menjadi ganjil.
Di antara kilau kemewahan dan bayangan masa lalu yang belum tersentuh, pertemuan itu baru saja dimulai, tanpa ada yang benar-benar menyadari betapa besar dampaknya nanti. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Butiran air terus menghantam atap kaca di atas teras, menciptakan bunyi ritmis yang mengisi kesunyian sore itu. Arman tetap berdiri di tempatnya, namun kini pikirannya tidak lagi sepenuhnya pada urusan bisnis. Sesekali ia melirik ke arah dua perempuan yang berteduh beberapa langkah dari pintu masuk. Astri membantu neneknya duduk perlahan di bangku panjang dekat dinding. Tangannya cekatan, gerakannya penuh kehati-hatian. Ia meremas ujung bajunya yang basah, mencoba mengurangi air yang menetes ke lantai. Wajahnya pucat karena dingin, tetapi ia berusaha tetap tegar. Ngatemi duduk dengan napas berat. Matanya memandang lurus ke arah taman kecil di depan gedung. Pandangannya kosong, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Sesekali bibirnya bergerak pelan, seolah menggumamkan nama atau kenangan yang hanya ia sendiri yang pahami. Arman memperhatikan tanpa sadar. Ada sesuatu dalam ekspresi wanita tua itu yang mengusik, bukan karena belas kasihan semata, melainkan rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Ia sudah sering melihat orang meminta bantuan di depan gedungnya, namun kali ini terasa berbeda. Salah satu karyawan perempuan keluar dari lobi sambil membawa payung. Ia menatap Astri dan Ngatemi sekilas, lalu mendekati Arman. "Pak, perlu kami panggilkan bantuan sosial saja?" bisiknya hati-hati. Arman tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap dua sosok itu beberapa detik sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Tidak usah, mereka cuma berteduh." Karyawan itu mengangguk dan berlalu. Angin bertiup lebih kencang. Ujung rambut Astri kembali basah karena cipratan air hujan yang terseret angin. Ia mendekatkan tubuhnya ke arah neneknya, mencoba menghalangi angin dingin. Tangannya yang kurus menggenggam tangan keriput Ngatemi dengan penuh perhatian. "Nek, sabar ya, sebentar lagi pasti reda," bisiknya lembut. Ngatemi menoleh perlahan ke arah Astri. Matanya yang buram menatap wajah gadis itu cukup lama, seakan ingin memastikan sesuatu. Lalu ia mengangguk tipis. Tangannya yang gemetar menyentuh pipi Astri, gerakan kecil yang syarat kasih. Pemandangan itu tertangkap jelas oleh Arman. Ia merasakan dadanya menghangat sesaat, meski ia tidak mengerti mengapa. Ia memalingkan wajah, mencoba mengusir perasaan yang muncul tiba-tiba. Dalam hidupnya yang penuh pencapaian dan kesibukan, ia jarang sekali berhenti untuk memerhatikan detail kecil seperti itu. Namun, tatapan Ngatemi kembali menarik perhatiannya. Wanita tua itu kini memandang ke arah pintu kaca lobi. Refleksi bayangan Arman terlihat samar di sana. Untuk sepersekian detik, mata mereka seolah bertemu melalui pantulan itu. Arman merasakan sesuatu yang aneh, seperti pernah melihat sorot mata itu sebelumnya. Bukan hari ini, bukan kemarin, melainkan jauh di masa lalu. Perasaan itu muncul sekilas, lalu menghilang sebelum sempat ia tangkap sepenuhnya. Ia mengerutkan kening. Pikiran rasionalnya segera bekerja. Mungkin hanya perasaannya saja. Wajah-wajah renta seringkali tampak serupa. Kenangan bisa menipu, apalagi di tengah suasana hujan yang sendu seperti ini. Astri berdiri kembali, memperbaiki posisi duduk neneknya. Dari tas kain lusuh yang ia bawa, ia mengeluarkan selembar kain kecil untuk mengeringkan rambut Ngatemi. Gerakannya telaten, seperti seorang anak yang terbiasa merawat orang tuanya sendiri. Arman memperhatikan detail kecil itu. Tidak ada sikap memanfaatkan keadaan, tidak ada gerakan berlebihan untuk menarik simpati. Yang terlihat hanya kepedulian sederhana. Hujan mulai sedikit mereda, namun langit masih kelabu. Suasana di depan gedung tetap terasa berbeda dari biasanya. Di antara kemewahan dan keheningan, ada benang tipis tak terlihat yang perlahan menghubungkan masa kini dengan sesuatu yang belum terungkap. Arman tidak menyadari bahwa tatapan yang ia anggap biasa itu perlahan mulai membuka pintu kenangan yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Hujan berubah menjadi rintik-rintik halus. Suara deras yang sejak tadi memenuhi udara, kini berganti dengan tetesan lembut yang jatuh dari ujung atap. Langit masih gelap. Namun suasana tidak lagi sekeras sebelumnya. Astri berdiri dan menggeser tas gain lusuhnya ke bahu. Tas itu tampak tipis dan sudah lama dipakai. Warnanya pudar, sudut-sudutnya mulai robek. Ia membukanya perlahan,
mencari sesuatu di dalamnya. Mungkin selembar kain kering, mungkin obat untuk neneknya. Ngatemi duduk diam, tatapannya kini tidak lagi kosong. Ia memandang ke arah taman kecil di depan gedung dengan sorot yang sulit diterjemahkan. Jemarinya bergerak pelan di atas kepala tongkat kayu, seperti seseorang yang sedang menghitung waktu. Arman masih berada di tempat yang sama. Beberapa mobil mulai meninggalkan halaman. Karyawan satu persatu pamit pulang, namun ia belum beranjak. Ada dorongan aneh yang membuatnya tetap berdiri di sana, seolah sore itu belum selesai. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Tidak deras, tetapi cukup untuk mengacaukan sesuatu yang tidak terjaga. Dari dalam tas Astri, selembar kertas kecil terselip keluar, terangkat ringan oleh hembusan angin, lalu terjatuh ke lantai marmer yang masih basah. Astri tidak langsung menyadarinya. Ia masih sibuk mengeluarkan kain kecil dan membenarkan selendang neneknya. Kertas itu ternyata bukan sekadar kertas. Sebuah foto lama, ukurannya kecil, sudut-sudutnya sudah melengkung dan warnanya memudar dimakan waktu. Angin mendorongnya perlahan di atas lantai yang licin. Foto itu bergerak, berputar pelan, lalu berhenti tepat beberapa langkah dari sepatu Arman. Arman menunduk tanpa sadar. Awalnya ia hanya berniat memindahkannya agar tidak terinjak. Ia membungkuk sedikit dan mengambil foto itu dengan 2 jari, berhati-hati agar tidak terkena air yang masih menetes di lantai. Begitu foto itu berada di tangannya, ia melihatnya sekilas, hanya sekilas. Namun tatapannya tidak segera beralih. Foto itu memperlihatkan seorang anak laki-laki kecil dengan rambut sedikit berantakan, berdiri di samping seorang wanita muda yang tersenyum lembut. Latar belakangnya sederhana, mungkin halaman rumah lama dengan pagar kayu dan tanaman rambat di belakangnya. Arman menahan napas sepersekian detik. Wajah anak kecil itu terasa tidak asing. Ada sesuatu dalam bentuk mata dan garis senyumnya yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia mengerutkan kening, mencoba memastikan pikirannya tidak berlebihan. Itu hanya kebetulan, batinnya. Banyak anak kecil memiliki wajah yang mirip. Banyak foto lama menampilkan pemandangan serupa, tidak ada yang istimewa. Namun tangannya belum juga mengembalikan foto itu. Sementara itu, Astri akhirnya menyadari ada sesuatu yang hilang dari dalam tasnya. Ia memeriksa kembali isinya, lalu wajahnya berubah cemas. Pandangannya menyapu lantai di sekitar bangku. "Nek, fotonya," gumamnya pelan. Ngatemi menoleh perlahan, matanya mengikuti arah pandang Astri. Astri berdiri cepat. Langkahnya sedikit tergesa. Saat itulah ia melihat Arman memegang sesuatu di tangannya. Wajahnya langsung pucat. "Maaf pak, itu milik kami," ucapnya hati-hati, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Arman mengangkat pandangannya dari foto itu ke wajah Astri. Sorot mata gadis itu tidak marah, tidak juga menuntut. Hanya ada kecemasan yang tulus, seolah foto kecil itu adalah satu-satunya benda berharga yang ia punya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan tipis. Arman menatap kembali foto di tangannya. Sorot mata wanita muda dalam gambar itu terasa hidup, hangat, dan penuh kasih. Senyum itu seperti menyimpan cerita panjang yang belum selesai. Hujan hampir berhenti sepenuhnya. Tetes terakhir jatuh dari atap, menciptakan bunyi kecil yang memecah sunyi. Arman belum menyerahkan foto itu, bukan karena ingin menahannya, tetapi karena pikirannya sedang berusaha menyusun potongan ingatan yang perlahan bergerak di sudut kesadarannya. Sore itu, sebuah foto kecil yang tampak sederhana mulai menggoyahkan ketenangan yang selama ini ia bangun dengan begitu rapi. Arman masih memegang foto itu ketika Astri berdiri beberapa langkah di depannya. Gadis itu tidak berani mendekat terlalu jauh. Ia hanya menunggu, dengan napas yang ditahan dan jari-jari yang saling menggenggam. Angin sore kini terasa lebih dingin setelah hujan meredah. Lantai marmer memantulkan cahaya lampu lobi dengan lebih jelas. Suasana menjadi hening. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan utama. Arman kembali menatap foto itu. Kali ini lebih lama. Wajah anak kecil dalam gambar itu memiliki lesung pipi samar di sebelah kiri. Rambutnya sedikit bergelombang di bagian depan. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana pendek. Berdiri dengan posisi sedikit miring, seolah dipanggil untuk melihat kamera secara mendadak. Di sampingnya, wanita muda itu tersenyum lembut. Matanya teduh dengan sorot yang hangat.
Tangannya bertumpu ringan di bahu sang anak, bukan seperti pose formal, melainkan seperti sentuhan yang penuh perlindungan. Arman merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat. Kenangan masa kecilnya tidak sepenuhnya kabur, tetapi sebagian terasa seperti potongan film yang terputus-putus. Ia ingat rumah lama mereka yang sederhana, suara angin di sore hari, dan aroma masakan yang sering memenuhi dapur kecil. Namun wajah ibunya dalam ingatannya sudah lama menjadi samar. Waktu dan kesibukan perlahan mengikis detail-detailnya. Yang tersisa hanya perasaan kehilangan dan kekosongan yang tidak pernah benar-benar ia bahas dengan siapapun. Ia mengangkat foto itu sedikit lebih dekat ke wajahnya. Sudut-sudutnya retak halus, warnanya kekuningan. Ini jelas foto lama, bukan cetakan baru. "Pak," suara Astri kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. "Itu foto nenek waktu masih muda." Arman mengalihkan pandangannya pada gadis itu. "Nenekmu?" Astri mengangguk. "Iya, itu satu-satunya foto yang beliau simpan dari dulu. Selalu dibawa kemana-mana." Arman menoleh perlahan ke arah Ngatemi yang masih duduk di bangku. Wanita tua itu kini menatap lurus ke arahnya. Tidak ada senyum, tidak juga ekspresi terkejut. Hanya pandangan panjang yang dalam, seperti seseorang yang mencoba menembus waktu. Tatapan itu membuat Arman tidak nyaman. Bukan karena tajam, melainkan karena terasa akrab dengan cara yang sulit ia pahami. Ia berjalan beberapa langkah mendekati bangku, masih memegang foto itu. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia berhenti sekitar 1 meter dari Ngatemi. "Nenek, ini selalu membawa foto ini?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih rendah. Astri mengangguk lagi. Katanya itu foto anaknya. Tapi beliau sering lupa cerita lengkapnya. Ingatannya kadang jelas, kadang hilang. Arman terdiam. Ingatan yang hilang. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Ia menatap kembali wajah wanita muda dalam foto, lalu membandingkannya dengan wajah keriput yang kini duduk di hadapannya. Garis rahang, bentuk mata, bahkan lengkungan alisnya. Ada kemiripan samar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Banyak orang memiliki kemiripan satu sama lain. Dunia ini luas. Kebetulan sering terjadi. Ngatemi tiba-tiba menggerakkan tangannya pelan. Jemarinya terangkat sedikit, seolah ingin meraih sesuatu. Pandangannya tertuju pada gelang kecil di pergelangan tangan Arman. Gelang sederhana dari benang hitam dengan liontin kecil yang hampir tak terlihat. Arman refleks menurunkan tangannya. Gelang itu sudah ia pakai sejak kecil. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali melepasnya. Benda kecil itu selalu ada, seperti bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Ngatemi mengedipkan mata perlahan. Bibirnya bergerak tipis, tetapi tidak ada suara yang keluar. Astri memperhatikan perubahan ekspresi Arman. "Maaf Pak, kalau fotonya bikin kotor lantai, kami tidak sengaja." Arman tersadar dari lamunannya. Ia memandang foto itu sekali lagi, lalu menyerahkannya perlahan kepada Astri. "Jaga baik-baik," ucapnya singkat. Astri menerimanya dengan hati-hati, seolah menerima sesuatu yang sangat rapuh. Ia menyelipkannya kembali ke dalam tas. Arman berdiri diam beberapa detik lagi, sebelum akhirnya melangkah mundur. Pikirannya tidak lagi setenang tadi. Ada garis tipis yang mulai menghubungkan wajah dalam foto dengan potongan masa lalu yang selama ini ia simpan dalam diam. Namun ia belum siap menyebutnya sebagai kemungkinan. Arman melangkah masuk ke dalam lobi, meninggalkan udara lembab di teras depan. Pintu kaca otomatis menutup perlahan di belakangnya, memisahkan kehangatan ruangan dari sisa hawa hujan di luar. Pendingin ruangan menyambutnya dengan udara sejuk yang kontras dengan suasana tadi. Namun, pikirannya tidak ikut masuk sepenuhnya. Ia berdiri sejenak di tengah lobi yang luas.
Lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut ke lantai marmer. Aroma wangi terapi yang biasa menenangkan kini terasa asing. Di meja resepsionis, dua staf masih merapikan berkas sambil sesekali melirik ke arahnya. Arman berjalan menuju ruang kerjanya tanpa berkata apa-apa. Setiap langkahnya terdengar jelas di ruangan yang mulai lengang. Di dalam ruangan pribadinya, ia menutup pintu dan berdiri memandangi jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Dari balik kaca, ia masih bisa melihat dua sosok itu samar-samar. Astri berdiri di samping bangku, sementara Matemi duduk dengan tubuh sedikit membungkuk. Arman menarik napas panjang. Tidak mungkin, batinnya tegas. Foto itu hanya kebetulan. Banyak wanita seusia itu memiliki wajah serupa. Banyak anak kecil yang mirip dengan dirinya ketika kecil. Ia tidak boleh membiarkan emosi mengaburkan logika. Ia duduk di kursi kulit hitamnya, mencoba memusatkan perhatian pada berkas laporan yang tergeletak di meja. Angka-angka penjualan, grafik pertumbuhan, proposal ekspansi. Semua hal yang biasanya membuatnya fokus. Namun, bayangan foto itu terus muncul di benaknya. Senyum wanita muda dalam gambar itu terasa terlalu nyata, terlalu dekat. Arman memejamkan mata sesaat dan kenangan lama perlahan merayap masuk. Ia teringat pada sebuah sore bertahun-tahun lalu. Rumah kecil mereka terasa sunyi. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ia yang masih kecil bertanya tentang ibunya yang tak kunjung pulang. Jawaban yang ia dapat saat itu singkat dan dingin. Ibumu sudah pergi. Jangan tanya lagi. Sejak hari itu, nama ibunya jarang disebut. Tidak ada foto yang dipajang. Tidak ada cerita lanjutan. Semua seolah dihapus perlahan, seperti kapur yang disapu dari papan tulis. Arman tumbuh dengan keyakinan bahwa ibunya memilih meninggalkan mereka. Keyakinan itu berubah menjadi kekecewaan, lalu menjadi jarak emosional yang sulit ia jelaskan. Ia belajar untuk tidak mengingat terlalu dalam. Kini, kemunculan foto kecil dari tas gadis asing itu seperti mengetuk kembali pintu yang selama ini ia kunci rapat. Ia membuka mata dan berdiri lagi. Langkahnya membawanya kembali ke jendela. Hujan benar-benar berhenti sekarang. Langit masih abu-abu, tetapi cahaya sore mulai menembus celah awan. Astri tampak membantu Ngatemi berdiri perlahan. Mungkin mereka akan segera pergi. Arman merasakan dorongan untuk membiarkan semuanya selesai di situ. Lebih mudah jika ia menganggap pertemuan itu sekadar kejadian biasa. Dua orang asing yang berteduh. Sebuah foto lama yang kebetulan mirip dengan masa lalunya. Ia meraih pergelangan tangannya tanpa sadar. Gelang hitam kecil itu masih melingkar di sana. Liontin kecilnya nyaris tak terlihat. Namun ia tahu benda itu selalu ada sejak kecil. Ayahnya pernah mengatakan bahwa itu hanya aksesori murah, tidak penting. Namun mengapa wanita tua di luar tadi menatap gelang itu begitu lama? Arman menggeleng pelan, mencoba menghentikan alur pikirannya. Ia tidak ingin membangun harapan dari sesuatu yang belum jelas. Ia tidak ingin membuka luka lama hanya karena sebuah kemiripan wajah dan foto yang kusam. Di luar, Astri menatap ke arah gedung sejenak sebelum membantu neneknya melangkah turun dari teras. Gerakan mereka pelan, hati-hati. Arman berdiri membeku di balik kaca. Ia tahu ia bisa saja kembali duduk, membiarkan mereka pergi dan melanjutkan hidup seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara nyata. Namun jauh di dalam dirinya, sebuah suara kecil mulai bertanya pelan, menggoyahkan penyangkalan yang ia bangun dengan susah payah. Arman tidak jadi kembali ke meja kerjanya. Sesuatu mendorongnya melangkah keluar lagi, sebelum Astri dan Ngatemi benar-benar meninggalkan halaman gedung. Pintu kaca terbuka, dan udara lembab menyentuh wajahnya. Astri baru saja membantu neneknya menuruni satu anak tangga, ketika suara Arman menghentikan langkah mereka. "Tunggu." Astri menoleh cepat, sedikit terkejut. Ngatemi ikut berhenti, napasnya terdengar berat. Arman mendekat dengan langkah terukur. Kali ini jaraknya tidak sejauh tadi.
Ia bisa melihat dengan jelas garis kelelahan di wajah Astri dan guratan usia yang dalam di wajah Ngatemi. Hujan baru saja berhenti, jalan masih licin, ucapnya datar, seolah mencari alasan yang masuk akal untuk menghentikan mereka. "Kalian mau kemana?" Astri tampak ragu menjawab. Ia melirik neneknya sejenak sebelum berkata pelan, "Kami biasanya duduk di warung kosong dekat jembatan, Pak. Nunggu sampai malam agak hangat." Arman mengamati pakaian mereka yang masih basah. "Kalian tidak punya tempat tinggal?" Astri menggeleng pelan. "Dulu ada kontrakan kecil, tapi sudah tidak sanggup bayar. Sekarang pindah-pindah saja." Jawaban itu diucapkan tanpa nada mengeluh. Tidak ada upaya dramatis untuk menarik simpati. Hanya fakta yang disampaikan apa adanya. Arman terdiam sesaat. "Nenekmu sakit?" "Kadang ingatannya hilang, Pak," jawab Astri. "Kalau capek atau hujan seperti tadi, sering bingung sendiri. Tapi beliau masih bisa jalan pelan-pelan." Ngatemi menatap Arman dengan pandangan samar. Sorot matanya tidak lagi sekosong tadi. Ada kilatan kecil yang sulit ditafsirkan. Seperti seseorang yang mencoba mengenali wajah lama di tengah kabut. Arman menoleh kembali pada Astri. "Foto tadi, dari mana kalian dapat?" Astri meraih tasnya perlahan dan mengeluarkan kembali foto kecil itu. Kali ini ia memegangnya dengan kedua tangan, seakan takut jatuh lagi. "Sudah lama, Pak," katanya. "Waktu saya masih kecil, nenek ditemukan warga di pinggir jalan. Katanya beliau seperti orang linglung. Tidak tahu alamat rumah, tidak ingat keluarga. Cuma bawa tas kecil ini dan foto itu." Arman mendengarkan tanpa menyelah. Warga sempat cari keluarganya, tapi tidak ada yang datang. Akhirnya nenek tinggal bersama saya. Orang tua saya sudah tidak ada, jadi kami cuma berdua. Astri menunduk sedikit, jemarinya mengusap sudut foto yang mulai retak. "Nenek sering bilang punya anak laki-laki, tapi namanya kadang lupa. Kadang ingat sedikit, lalu hilang lagi." Arman merasakan napasnya berubah pelan. Ia mencoba menjaga ekspresi tetap tenang. "Beliau tidak pernah menyebut alamat?" tanyanya. Astri menggeleng. "Pernah sebut kota besar dan rumah dengan pagar putih, tapi tidak jelas di mana. Saya juga tidak tahu harus cari kemana." Suara kendaraan melintas di jalan depan terdengar samar. Sore mulai merayap menuju malam. Lampu-lampu taman otomatis menyala satu persatu. Arman memandang Ngatemi lebih lama kali ini. Wanita tua itu masih memegang tongkatnya, namun kini tangannya sedikit terangkat, seolah ingin mengatakan sesuatu. Bibirnya bergerak pelan. "Rumah, pagar," gumamnya hampir tak terdengar. Astri segera mendekat. "Iya, Nek, rumah pagar putih," katanya lembut, mencoba menenangkan. Arman menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Banyak rumah berpagar putih, banyak anak laki-laki yang tumbuh di kota besar. Ia tidak boleh menghubungkan semuanya terlalu cepat. Namun ada satu hal yang sulit ia abaikan, cara Ngatemi menatapnya. Tatapan itu bukan sekedar melihat orang asing. Ada jeda di sana, ada usaha mengenali. Angin sore kembali bertiup pelan, membuat ujung jas Arman bergerak ringan. Ia menyadari bahwa pertemuan ini tidak lagi sekadar tentang memberi tempat berteduh. Di hadapannya berdiri seorang gadis yang selama bertahun-tahun merawat wanita dengan ingatan yang rapuh. Dan wanita itu membawa foto seorang anak kecil yang wajahnya terlalu mirip dengan dirinya. Langit semakin gelap. Sore yang tadinya biasa, kini berubah menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, meski belum ada satupun dari mereka yang berani menyebutnya. Lampu-lampu taman menyala sempurna ketika senja benar-benar turun. Halaman depan gedung beauty skincare tampak lebih tenang setelah hujan. Sisa air menggenang tipis di sela batu, memantulkan cahaya kuning keemasan yang lembut. Arman masih berdiri di hadapan Astri dan Ngatemi. Percakapan barusan belum sepenuhnya hilang dari pikirannya. Ada potongan-potongan kecil yang terasa saling mendekat, namun belum cukup jelas untuk membentuk jawaban. "Nenek sering lupa sejak kapan?" tanya Arman akhirnya. Astri berpikir sejenak. "Sejak saya kenal beliau sudah seperti itu, Pak.
Kadang bisa cerita masa mudanya dengan lancar, kadang tiba-tiba tidak ingat saya siapa. Ngatemi mengangkat wajahnya pelan. Tatapannya tidak lagi sekabur tadi. Ia memandang sekeliling halaman gedung, seolah sedang menilai sesuatu yang sangat jauh di dalam ingatannya. Taman, gumamnya lirih. Arman mengikuti arah pandangnya. Taman kecil itu memang baru dibangun 5 tahun lalu, menggantikan halaman kosong yang dulu ada di sana. Tidak ada yang istimewa, hanya beberapa pohon hias dan bangku batu. Namun cara Ngatemi memandangnya membuat suasana terasa berbeda. "Nenek suka taman?" tanya Arman tanpa sadar. Ngatemi tidak langsung menjawab. Bibirnya bergerak pelan, membentuk kata-kata yang terputus. "Ada ayunan kecil, pohon mangga." Astri menatapnya dengan lembut. "Itu mungkin rumah dulu, Nek," bisiknya pelan. Arman merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Rumah lamanya memang memiliki pohon mangga di halaman. Ia teringat jelas pada ayunan kayu kecil yang pernah digantung di dahan rendah. Ia sering duduk di sana saat ibunya menyiram tanaman. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Banyak rumah memiliki pohon mangga. Banyak anak bermain di ayunan kayu. Ia tidak boleh membiarkan ingatannya membesar tanpa bukti. Ngatemi tiba-tiba menatap lurus ke arah Arman. Sorot matanya kali ini berbeda, lebih fokus, lebih tajam. Tangannya terangkat perlahan, menunjuk samar ke arah pergelangan tangan Arman. "Gelang," ucapnya pelan. Arman refleks melihat gelang hitam kecil yang melingkar di tangannya. Liontin kecilnya berkilau tipis terkena cahaya lampu taman. Astri ikut menoleh. "Nenek sering pegang gelang itu kalau lihat anak kecil lewat. Katanya hati-hati. Katanya dulu pernah buatkan untuk seseorang." Udara terasa lebih berat. Arman berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Banyak gelang seperti ini." Ngatemi menggeleng pelan. Ada huruf kecil di belakangnya. Arman terdiam. Ia tidak pernah benar-benar memeriksa bagian belakang liontin kecil itu sejak lama. Ia hanya memakainya karena sudah terbiasa. Tanpa sadar, ia memutar gelang itu perlahan dan melihat sisi belakangnya di bawah cahaya. Ada goresan sangat halus di sana. Sebuah ukiran kecil yang hampir pudar. Ia tidak pernah memperhatikannya dengan saksama. Huruf itu terlalu kecil untuk langsung terbaca jelas dalam cahaya redup, tetapi keberadaannya membuat napas Arman tertahan sepersekian detik. Astri menatap ekspresi Arman yang berubah tipis. "Pak." Arman segera menurunkan tangannya. "Tidak apa-apa," katanya singkat. Ia melangkah sedikit menjauh, mencoba memberi ruang bagi pikirannya sendiri. Semua ini terasa seperti rangkaian kebetulan yang terlalu banyak terjadi dalam satu sore. Namun ia belum siap menyimpulkannya sebagai sesuatu yang lebih. Ngatemi kembali duduk perlahan di bangku. Wajahnya terlihat lelah setelah mencoba mengingat. Astri mengusap punggungnya dengan lembut, berbisik pelan, agar neneknya tidak memaksakan diri. Langit kini benar-benar gelap. Hanya cahaya lampu dan sisa kilau air di tanah yang menemani mereka. Arman berdiri dalam diam, menyadari bahwa memori yang selama ini ia kubur mungkin tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya retak, menunggu celah kecil untuk muncul kembali. Dan sore itu, celah itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Malam turun perlahan, menyelimuti gedung dengan suasana yang lebih sunyi. Sebagian besar karyawan telah pulang, hanya beberapa lampu yang masih menyala di lantai atas. Halaman depan kini lengang, menyisakan Arman, Astri, dan Ngatemi dalam lingkar cahaya lampu taman. Arman akhirnya mengambil keputusan yang bahkan ia sendiri tidak rencanakan sebelumnya. "Kalian belum makan?" tanyanya singkat. Astri tampak terkejut. Ia ragu sejenak sebelum menggeleng pelan. "Belum, Pak. Tidak apa-apa." Arman menoleh ke arah pintu masuk. "Masuklah sebentar. Ada ruang tunggu di dalam. Kalian bisa istirahat." Astri menatap neneknya, lalu kembali pada Arman. Ada keraguan di matanya, tetapi juga rasa syukur yang sulit disembunyikan. Ia membantu Ngatemi berdiri dan perlahan mengikuti Arman masuk ke dalam lobi.
Suasana dalam gedung terasa hangat dan terang. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan mereka bertiga. Astri tampak canggung melangkah di ruangan semewah itu. Sementara Ngatemi berjalan pelan, matanya menyapu dinding dan langit-langit dengan sorot yang tidak biasa. Arman mengarahkan mereka ke ruang tunggu kecil di sisi lobi. Sofa empuk berwarna krem tersusun rapi. Ia meminta resepsionis yang masih bertugas untuk menyiapkan teh hangat dan makanan ringan. Saat mereka duduk, Arman memilih berdiri dekat jendela kaca yang menghadap keluar. Pikirannya tidak tenang. Ia teringat kembali pada ayahnya. Sejak kecil, ia jarang melihat kedua orang tuanya berbicara dengan suara pelan. Percakapan mereka sering berubah menjadi pertengkaran yang ditahan-tahan. Ia tidak pernah tahu penyebabnya secara pasti. Yang ia ingat hanya malam ketika ibunya tidak lagi berada di rumah. Ayahnya berdiri di ruang tamu dengan wajah kaku. Tidak ada penjelasan panjang, hanya kalimat dingin bahwa ibunya telah pergi dan tidak ingin kembali. Arman yang masih kecil menangis malam itu, tetapi tidak ada yang memeluknya. Sejak saat itu, nama ibunya seperti dilarang untuk disebut. Setiap pertanyaan tentangnya dijawab singkat atau dihindari. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa ibunya meninggalkan mereka dengan sengaja. Namun kini, potongan-potongan kecil mulai terasa janggal. Bagaimana jika cerita itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika ada bagian yang tidak pernah ia ketahui? Teh hangat datang bersama aroma lembut yang menenangkan. Astri memegang cangkir dengan kedua tangan, mencoba menghangatkan jemarinya. Ngatemi menatap cangkir itu lama sebelum menyeruput sedikit. Arman berbalik dan duduk di kursi berhadapan dengan mereka. "Ayahmu?" tanyanya pelan pada Astri. "Sudah lama meninggal," jawab Astri jujur. "Saya dibesarkan ibu sampai beliau sakit. Setelah itu tinggal bersama nenek." Arman mengangguk pelan. Tidak ada kebohongan dalam nada suaranya. Ia kembali menatap Ngatemi. Wanita tua itu kini memperhatikan interior ruangan dengan saksama. Tatapannya berhenti pada sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan abstrak dengan dominasi warna hijau dan coklat. "Dulu ada jam kayu besar," gumamnya tiba-tiba. Arman menegang sedikit. Rumah lamanya memang memiliki jam kayu tua di ruang tamu. Jam itu berbunyi setiap jam penuh. Suaranya berat dan khas. Ia menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Bisa saja itu hanya kebetulan lain. Namun hatinya mulai bergetar. Jika semua ini hanya kebetulan, mengapa terasa begitu dekat dengan masa kecilnya? Arman menyandarkan tubuhnya perlahan ke kursi. Ia sadar bahwa kebenaran, apapun bentuknya, mungkin tidak sederhana. Jika wanita ini benar memiliki hubungan dengan masa lalunya, maka ada satu orang yang mungkin menyimpan jawabannya. Ayahnya. Malam semakin larut. Di antara aroma teh hangat dan lampu yang temaram, Arman mulai menyadari bahwa rahasia yang selama ini terkubur mungkin tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Malam semakin dalam. Di luar, sisa air hujan masih menetes dari ujung atap. Jatuh perlahan ke batu halaman yang kini mengilap seperti cermin gelap. Di dalam ruang tunggu, suasana terasa tenang. Namun, ketenangan itu menyimpan gelombang yang tak terlihat. Astri duduk dengan punggung tegak. Cangkir tehnya hampir kosong. Wajahnya mulai kembali berwarna setelah kehangatan menyentuh tubuhnya. Namun, sorot matanya tetap waspada. Seolah ia takut melakukan kesalahan kecil di tempat semewah ini. Ngatemi bersandar di sofa. Napasnya lebih teratur. Tangannya yang keriput terlipat di pangkuan. Sesekali ia mengangkat wajah dan menatap sekeliling ruangan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Arman duduk berhadapan dengan mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ruang yang ia bangun dengan kerja keras justru terasa asing. Semua kemewahan ini biasanya memberinya rasa kendali. Malam ini, kendali itu seperti tergeser oleh sesuatu yang tidak kasat mata. "Astri,"
panggilnya pelan. Gadis itu segera menoleh. Iya, Pak. Selama ini, nenekmu tidak pernah mencoba mencari keluarganya lagi? Astri menggeleng. Saya pernah coba tanya ke beberapa orang tua di kampung dulu. Tidak ada yang kenal. Nenek juga tidak ingat alamat pasti. Kadang beliau bilang pernah punya rumah besar. Kadang bilang rumah kecil dengan halaman luas. Ceritanya berubah-ubah. Arman mendengarkan dengan saksama. Hatinya seperti berjalan di atas garis tipis, antara harapan dan ketakutan. Ngatemi tiba-tiba memandang Arman cukup lama. Kali ini tidak samar, tatapannya basah, seperti mata seseorang yang sedang mencoba menahan sesuatu. Hujan, gumamnya pelan. Astri menoleh. Kenapa, Nek? Ngatemi tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya sedikit, menunjuk ke arah jendela. Dulu, waktu hujan, ada anak kecil takut petir. Arman merasakan nafasnya tercekat. Ia memang takut petir saat kecil. Setiap kali hujan deras dan suara petir mengguncang rumah, ia berlari ke kamar ibunya. Wanita itu selalu memeluknya, menyuruhnya menutup telinga dan membaca doa pelan. Kenangan itu datang begitu jelas, seolah tidak pernah hilang. Namun Arman tetap diam. Ia tidak ingin terburu-buru menafsirkan ucapan yang mungkin hanya kebetulan lain. Astri tersenyum kecil pada neneknya. Banyak anak kecil takut petir, Nek. Ngatemi menggeleng lemah. Anak itu suka sembunyi di balik pintu dapur. Sekali lagi, jantung Arman berdetak lebih keras. Ia memang sering bersembunyi di dekat pintu dapur karena merasa lebih aman di sana. Hal itu jarang diketahui orang lain. Bahkan ayahnya mungkin tidak pernah sadar. Tangannya tanpa sadar mengepal di atas lutut. Ruangan terasa lebih sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar samar, seperti menjauh. Astri menyadari perubahan ekspresi Arman. Pak, nenek memang kadang menyebut hal-hal aneh. Tidak selalu jelas maksudnya. Arman mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Namun di dalam dirinya, gelombang emosi mulai sulit dibendung. Ia mencoba tetap rasional, mencoba menyusun logika. Bisa saja Ngatemi pernah mendengar cerita serupa dari orang lain. Bisa saja itu hanya potongan memori yang kebetulan mirip. Ngatemi menatap Arman lagi. Kali ini matanya berkaca-kaca. Jangan takut, iku di sini. Bisiknya hampir tak terdengar. Kata itu menggantung di udara. Astri langsung menggenggam tangan neneknya. Sudah, Nek, minum lagi tehnya. Arman menelan ludah pelan. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Kata ibu tadi terasa seperti batu kecil yang jatuh tepat di tengah danau tenang dalam dirinya. Di luar, sisa air hujan jatuh perlahan dari daun ke tanah. Tidak ada badai lagi. Namun di dalam ruang tunggu itu, sesuatu sedang bergerak perlahan, mengikis dinding yang selama ini Arman bangun untuk melindungi dirinya dari masa lalu. Ia belum berani menyimpulkan apapun, tetapi untuk pertama kalinya sejak 20 tahun lalu, ia merasakan sesuatu yang hampir menyerupai kehilangan yang kembali menemukan jalannya. Udara di dalam ruangan terasa semakin berat, bukan karena panas, melainkan karena percakapan yang perlahan membuka lapisan demi lapisan kenangan. Arman berdiri dari kursinya dan berjalan beberapa langkah menjauh, mencoba menata pikirannya. Ia tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan kalimat dan ingatan yang rapuh. Jika memang ada kemungkinan sekecil apapun bahwa semua ini berkaitan dengan masa lalunya, ia membutuhkan sesuatu yang lebih pasti. Arman mengeluarkan ponselnya dan menekan satu nomor yang jarang ia hubungi di luar urusan penting. Dok, saya butuh bantuan sebentar. Ucapnya singkat setelah sambungan terhubung. Ada seorang lansia dengan gangguan ingatan. Bisa datang ke kantor sekarang? Di seberang, suara tenang menyetujui tanpa banyak pertanyaan. Arman memang dikenal sebagai klien tetap yang tidak pernah main-main. Ia kembali mendekati Astri dan Ngatemi. Saya panggil dokter untuk memeriksa kondisi nenekmu, katanya. Astri langsung terlihat cemas. Pak, kami tidak punya biaya. Tidak usah pikirkan itu, jawab Arman datar.
Anggap saja bantuan. Astri terdiam, lalu mengangguk pelan. Ada rasa terharu yang berusaha ia sembunyikan. Ngatemi memandang Arman dengan sorot lembut. Tangannya bergerak perlahan, seolah ingin menyentuh udara di antara mereka. Namun ia menurunkannya kembali, mungkin lelah atau ragu. Sekitar 20 menit kemudian, seorang dokter paruh baya datang dengan tas medisnya. Ia menyapa Arman singkat sebelum mendekati Ngatemi dengan senyum ramah. Pemeriksaan berlangsung pelan dan penuh kesabaran. Dokter menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Nama, usia, tempat tinggal. "Nama ibu siapa?" tanya dokter lembut. Ngatemi menatap kosong beberapa detik. "Ngatemi?" jawabnya akhirnya. "Anaknya ada berapa?" Wanita tua itu terdiam lebih lama. Keningnya berkerut seperti sedang menggali sesuatu yang terkubur dalam. "1," gumamnya lirih. Astri menunduk, menunggu dengan napas tertahan. "Laki-laki?" lanjut Ngatemi pelan. Arman berdiri tak jauh dari situ. Tangannya terselip di saku jas, tetapi jemarinya menegang. "Namanya siapa?" tanya dokter lagi dengan nada hati-hati. Ngatemi menggeleng pelan. "Lupa." Jawaban itu membuat suasana kembali hening. Dokter kemudian memeriksa tekanan darah dan respons refleksnya. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan mendekati Arman. Secara fisik cukup stabil, jelasnya pelan. Gangguan ingatan seperti ini bisa terjadi karena trauma lama atau tekanan berat di masa lalu. Ada kemungkinan memori tertentu masih tersimpan, hanya sulit diakses. Arman mengangguk tanpa banyak bicara. Jika ada pemicu yang tepat, ingatan itu bisa muncul kembali. Tapi jangan dipaksa. Harus perlahan. Dokter pamit setelah memberi beberapa saran ringan. Astri mengucapkan terima kasih berkali-kali dengan suara tulus. Ruangan kembali sunyi setelah pintu tertutup. Ngatemi tampak lelah. Matanya setengah terpejam, namun sesekali masih menatap Arman dengan cara yang membuatnya sulit mengabaikan. Astri membantu neneknya bersandar lebih nyaman. "Pak, terima kasih sudah repot-repot," katanya pelan. Arman memandang mereka berdua cukup lama. Ada rasa asing yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski belum bisa ia beri nama. Di luar, malam semakin pekat. Pantulan lampu kota terlihat samar melalui jendela besar. Arman menyadari bahwa langkahnya memanggil dokter tadi bukan hanya bentuk bantuan. Itu adalah cara untuk menenangkan pikirannya sendiri, mencari kepastian dari sesuatu yang mulai mengguncang keyakinan lamanya. Namun alih-alih jawaban pasti, ia justru mendapat kemungkinan. Kemungkinan bahwa memori yang hilang belum benar-benar pergi. Kemungkinan bahwa masa lalu yang ia anggap selesai, ternyata masih menunggu untuk dipahami kembali. Malam semakin sunyi setelah dokter pergi. Jam dinding digital di ruang tunggu menunjukkan hampir pukul 9. Gedung beauty skincare kini benar-benar lengang. Hanya lampu-lampu tertentu yang masih menyala, menciptakan suasana temaram yang tenang namun syarat makna. Astri duduk di samping Ngatemi yang mulai terlelap ringan. Napas wanita tua itu terdengar teratur, meski sesekali ia menggerakkan jemarinya seperti sedang memegang sesuatu yang tak terlihat. Arman berdiri dekat jendela, memandangi pantulan dirinya sendiri di kaca. Bayangan itu tampak tegas, mapan, dan terkendali. Namun di balik jas rapi dan wajah yang terbiasa tenang, pikirannya sedang bergolak. Ia mencoba menyusun ulang kenangan masa kecilnya. Potongan-potongan kecil bermunculan tanpa urutan yang jelas. Suara tawa seorang wanita di dapur. Aroma minyak kayu putih saat ia sakit. Tangan lembut yang menyisir rambutnya sebelum tidur. Ia jarang mengizinkan dirinya mengingat sejauh itu. Langkah pelan membuatnya menoleh. Ngatemi perlahan membuka mata. Pandangannya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada kesadaran yang lebih utuh, meski masih rapuh. "Nek,"
panggil Astri lembut. Ngatemi tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke arah Arman yang berdiri beberapa meter darinya. Suasana terasa berubah. Tatapan itu tidak lagi sekedar melihat. Ia seperti mengenali. Arman merasakan tenggorokannya kering. Ia melangkah mendekat tanpa sadar, berhenti tepat di depan sofa tempat Ngatemi duduk. Wanita tua itu mengangkat tangannya perlahan, gemetar, seolah mencoba memastikan sesuatu yang hanya ia yang rasakan. Matanya menelusuri wajah Arman dengan perlahan, dari alis ke mata, turun ke pipi, lalu berhenti di lesung kecil yang samar saat Arman menegang. Bibirnya bergetar. "Man," ucapnya lirih. Astri menoleh cepat. "Nek?" Arman membeku. Nama itu sangat singkat, terlalu singkat untuk dianggap kebetulan. Namun bukan nama lengkapnya yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Itu adalah panggilan kecil yang hanya satu orang yang pernah gunakan. Sejak kecil, ibunya memanggilnya dengan sebutan itu. Bukan Arman, bukan Nak, tetapi Man, dengan nada lembut yang khas. Tidak ada orang lain yang memanggilnya seperti itu setelah ibunya menghilang. Arman menelan ludah pelan. "Apa yang nenek bilang?" tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Ngatemi mengerjap, seolah bingung dengan ucapannya sendiri. "Man, jangan lari kalau petir," lanjutnya pelan, seperti berbicara dalam mimpi. Astri menatap Arman dengan ekspresi campur aduk. "Pak, itu nama siapa?" Arman tidak langsung menjawab. Dunia di sekitarnya terasa mengecil. Ia mendengar detak jantungnya sendiri lebih jelas dari suara apapun. Tangannya perlahan menyentuh sandaran sofa untuk menjaga keseimbangan. Ia mencoba berpikir logis. Man bisa saja singkatan dari banyak nama. Bisa saja hanya kebetulan. Bisa saja hanya potongan memori acak yang tidak berarti. Namun cara Ngatemi mengucapkannya bukan seperti menyebut orang asing. Nada suaranya syarat kehangatan yang lama hilang dari hidup Arman. Wanita tua itu kini terlihat bingung. "Mana anakku?" gumamnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Astri memegang tangannya. "Saya di sini, Nek." Ngatemi menggeleng pelan. "Bukan, anakku. Man." Suasana menjadi begitu hening hingga suara napas mereka terdengar jelas. Arman berdiri tegak, namun tubuhnya terasa berat. Selama 20 tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa ibunya pergi tanpa alasan yang bisa ia pahami. Ia belajar menutup bab itu dengan paksa. Dan malam ini, seorang wanita renta yang ia temui karena hujan, tiba-tiba menyebut nama kecilnya dengan cara yang tak mungkin ia lupakan. Ia belum mengatakan apapun, belum mengakui apapun. Namun dinding yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya dari luka lama mulai retak lebih lebar. Dan untuk pertama kalinya, Arman tidak lagi yakin bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Ruangan itu terasa lebih sempit dari sebelumnya, seolah dinding-dindingnya ikut mendekat menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Ngatemi masih memegang tangan Astri, namun matanya tak lepas dari wajah Arman. Tatapan itu tidak lagi kosong, tidak pula sepenuhnya jernih. Ia seperti seseorang yang berdiri di ambang pintu antara ingatan dan kehilangan. Arman berdiri kaku. Kata Man masih terngiang di telinganya. Panggilan itu bukan sekedar nama. Itu adalah bagian dari dirinya yang ia kubur sejak kecil. Ia mencoba menarik napas dalam. Rasionalitasnya berusaha bangkit. Jangan terburu-buru. Jangan percaya hanya karena satu kata. Namun tubuhnya tidak sepenuhnya patuh pada pikirannya. "Nenek," ucapnya pelan, mendekat satu langkah. "Kenal saya?" Astri menoleh cepat, jelas merasakan perubahan suasana. Ngatemi menyipitkan mata, seolah mencoba melihat lebih jelas. Tangannya yang gemetar terangkat perlahan, lalu menyentuh udara di depan wajah Arman tanpa benar-benar menyentuhnya. "Sudah besar," bisiknya. Kalimat itu sederhana, tetapi beratnya jatuh tepat di dada Arman. Ia merasakan sesuatu yang lama terkunci mulai bergeser.
Kenangan tentang tangan lembut yang mengukur tinggi badannya di dinding rumah. Suara tawa yang memanggilnya masuk saat senja tiba. Aroma sabun sederhana yang menempel di kain daster ibunya. Arman menunduk sedikit, menahan gelombang emosi yang mendesak naik. "Astri," katanya pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari Ngatemi. "Sejak kapan nenek sering menyebut nama itu?" Astri tampak bingung. "Jarang, Pak. Bahkan saya tidak pernah dengar sebelumnya. Biasanya cuma bilang, 'Anakku' atau 'anak laki-laki'." Ngatemi tiba-tiba memegang pergelangan tangan Arman. Sentuhannya lemah, namun cukup untuk membuatnya terdiam. Jemari tua itu menyentuh gelang hitam kecil yang masih melingkar di sana. Ia mengusap liontin kecilnya dengan ibu jari yang keriput. "Ini, ibu buat," ucapnya perlahan. Kata itu menghantam lebih keras daripada panggilan sebelumnya. Arman mematung. Ia menatap gelang itu seolah baru pertama kali melihatnya. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah benar-benar memikirkan asal-usulnya. Hanya tahu bahwa benda itu sudah ada sejak ia kecil. "Bapak bilang, cuma gelang biasa," gumamnya tanpa sadar. Ngatemi menggeleng pelan. "Bukan." Astri menatap keduanya dengan napas bertahan. Ia bisa merasakan bahwa percakapan ini bukan sekedar percakapan biasa. Arman merasa dinding yang selama ini ia bangun mulai runtuh perlahan. Kesombongan yang ia miliki sebagai pria sukses, sebagai pemilik gedung megah ini, terasa kecil di hadapan sentuhan lemah seorang wanita renta. Selama ini ia meyakini bahwa ibunya pergi meninggalkannya. Ia menyimpan luka itu dalam diam dan membungkusnya dengan ambisi. Ia membuktikan pada dunia bahwa ia bisa sukses tanpa siapapun. Namun jika kenyataannya berbeda, jika ibunya tidak pernah benar-benar pergi dengan kehendaknya sendiri, pikirannya melayang pada ayahnya. Wajah tegas, suara keras, dan sikap yang tak pernah memberi ruang untuk bertanya. Ada banyak malam yang dipenuhi ketegangan sebelum ibunya menghilang. Arman menatap Ngatemi lagi. Air mata tipis mulai mengenang di sudut mata wanita itu. "Man, jangan marah sama ibu," bisiknya lirih. Kalimat itu membuat Arman tak mampu lagi menjaga jarak emosionalnya. Sesuatu di dalam dirinya retak sepenuhnya. Ia tidak langsung memeluknya, tidak langsung menangis, namun bahunya turun perlahan, seperti beban yang ia pikul 20 tahun terakhir mulai terasa nyata. Untuk pertama kalinya, ia tidak berdiri sebagai miliarder yang disegani. Ia berdiri sebagai anak kecil yang pernah takut pada petir dan mencari pelukan di tengah malam. Dan malam itu, dinding kesombongan yang selama ini melindunginya runtuh tanpa suara. Keheningan di ruang tunggu terasa berbeda setelah kalimat itu terucap. Tidak lagi sekadar sunyi malam, melainkan sunyi yang dipenuhi getaran perasaan yang tak terucap. Arman berdiri di hadapan Ngatemi. Napasnya berat. Ia tidak lagi mencoba menyangkal. Tidak lagi berusaha menyusun logika untuk membantah semua tanda yang semakin jelas. Di depan matanya, wanita renta itu bukan sekadar orang asing yang kebetulan membawa foto lama. Tangannya perlahan bergerak, ragu-ragu, lalu berhenti di udara sebelum akhirnya menyentuh pundak Ngatemi. Kalau benar ibu, suaranya serak. Berbeda dari biasanya yang tegas dan terkontrol. Ngatemi menatapnya dengan mata yang kini penuh air. Ada kesadaran yang lebih utuh di sana. Seperti kepingan ingatan yang akhirnya menemukan tempatnya. "Ibu tidak pernah tinggalkan kamu," ucapnya pelan. Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci abad. Arman merasakan dadanya sesak. Selama 20 tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa ia ditinggalkan. Keyakinan itu membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Ia menjadi keras, ambisius, dan tak ingin bergantung pada siapapun. Kini, kemungkinan bahwa semua itu salah terasa begitu besar. Astri berdiri terpaku, tidak berani menyelah. Ia bisa melihat bahwa momen ini bukan lagi tentang dirinya, atau tentang hujan sore tadi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam.
Ngatemi mengangkat kedua tangannya dengan susah payah. Gerakannya lambat, gemetar, namun jelas. "Man," bisiknya lagi. Kali ini lebih yakin. Nama kecil itu membuat pertahanan terakhir Arman runtuh. Ia berlutut perlahan di depan sofa, sejajar dengan tinggi duduk Ngatemi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak peduli pada citra, tidak peduli pada siapa yang mungkin melihat. Tangannya menggenggam tangan ibunya, hangat meski rapuh. "Kenapa ibu hilang?" tanyanya pelan. Bukan dengan nada menuduh, melainkan dengan luka yang akhirnya berani muncul. Ngatemi menggeleng lemah. "Ibu diantar jauh. Dibilang jangan kembali." Ucapnya terputus-putus. Potongan kalimat itu cukup untuk membuat Arman memahami bahwa ada cerita lain yang selama ini tersembunyi. Ia tidak memaksa penjelasan lengkap. Tidak malam ini. Yang ia rasakan sekarang bukan kemarahan, melainkan kehilangan yang perlahan berubah menjadi harapan. Tanpa banyak kata, Arman menunduk dan memeluk tubuh rentah itu. Pelukan itu tidak sempurna, tidak kuat, namun cukup untuk menyatukan 20 tahun jarak dalam satu momen. Ngatemi terisap pelan di bahunya. Tangannya menepuk punggung Arman dengan sisa tenaga yang ada. Seperti seorang ibu yang akhirnya menemukan kembali anaknya yang hilang. Air mata Arman jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak lagi berusaha menahannya. Astri memalingkan wajah, memberi ruang pada pertemuan yang terasa sakral itu. Di luar, malam benar-benar hening. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Hanya cahaya lampu kota yang samar menyinari halaman gedung megah yang menjadi saksi pelukan yang tertunda selama 20 tahun. Arman perlahan melepaskan pelukan itu, namun tangannya tetap menggenggam tangan ibunya. Dalam tatapan mereka, tidak ada lagi keraguan sebesar tadi. Yang ada hanyalah dua jiwa yang akhirnya menyadari bahwa takdir mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Pelukan itu perlahan terlepas, namun jarak di antara mereka tak lagi sama seperti sebelumnya. Arman masih berlutut di depan Ngatemi. Tangannya belum sepenuhnya melepas genggaman rapuh itu. Wajahnya basah, tetapi tatapannya kini lebih jernih dari sebelumnya. Astri berdiri beberapa langkah dari mereka, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia masih berusaha memahami bagaimana hujan sore tadi berubah menjadi pertemuan yang tak pernah ia bayangkan. Arman menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Ibu bilang, diantar jauh." Suaranya pelan, "Hati-hati." Ngatemi mengangguk lemah. "Malam gelap, ibu disuruh ikut. Katanya demi kebaikan." Ucapnya terputus-putus. Potongan kalimat itu membuat potongan memori lain muncul di benak Arman. Ia teringat malam terakhir sebelum ibunya menghilang. Ada pertengkaran yang lebih keras dari biasanya. Suara pintu dibanting, tangis yang ditahan. Ayahnya jarang menjelaskan apapun. Ia hanya mengatakan bahwa ibunya memilih pergi. Namun kini, kemungkinan lain terbuka. "Ibu tidak mau pergi," lanjut Ngatemi lirih. "Ibu mau kembali, tapi tidak tahu jalan." Astri menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Selama ini ia hanya tahu bahwa neneknya ditemukan dalam keadaan bingung dan kehilangan arah. Ia tak pernah menyangka bahwa kehilangan itu mungkin bukan sekedar penyakit, melainkan akibat dari sesuatu yang disengaja. Arman berdiri perlahan, lalu duduk di kursi tepat di depan Ngatemi. Wajahnya tegang, bukan oleh kemarahan yang meledak, melainkan oleh kenyataan yang perlahan menyusun dirinya sendiri. "Selama ini, ibu cari saya?" tanyanya. Ngatemi mengangguk, air matanya mengalir tanpa suara. "Setiap lihat anak kecil, ibu pikir itu kamu." Kalimat itu menghantam lebih dalam daripada penjelasan apapun. Arman membayangkan seorang wanita berjalan tanpa arah, membawa foto kecil seorang anak, berharap suatu hari bisa kembali.
Bayangan itu membuat dadanya sesak. Ia menoleh pada Astri. "Kamu rawat ibu selama ini." Astri segera mengangguk. "Saya tidak tahu siapa beliau sebenarnya, Pak. Saya cuma tidak tega lihat beliau sendirian." Arman menatap gadis itu dengan pandangan berbeda. Bukan lagi sebagai orang asing yang berteduh di depan gedungnya, melainkan sebagai seseorang yang menjaga bagian paling berharga dalam hidupnya tanpa pernah tahu nilainya. "Kenapa kamu tidak pernah menyerah?" tanya Arman pelan. Astri tersenyum tipis. Karena setiap kali nenek pegang foto itu, beliau terlihat seperti masih punya harapan. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini bukan keheningan yang menyesakan. Ada kejelasan yang mulai terbentuk. Arman memahami bahwa kebenaran ini tidak hanya tentang dirinya dan ibunya. Ini juga tentang kebohongan yang selama ini ia telan mentah-mentah. Tentang cerita sepihak yang membentuk hidupnya. Namun, ia tidak ingin malam ini diisi oleh kemarahan pada masa lalu. Yang ada di depannya adalah ibunya yang kembali, meski dalam keadaan rapuh. Ia meraih tangan Ngatemi lagi. "Ibu tidak sendiri lagi," ucapnya pelan. Ngatemi menatapnya dengan sorot yang lebih tenang, seolah kalimat itu adalah jawaban yang ia tunggu bertahun-tahun. Di luar, cahaya lampu kota tetap bersinar. Gedung megah itu kini bukan lagi simbol kesuksesan semata. Ia menjadi tempat di mana kebenaran yang lama tersembunyi akhirnya menemukan jalannya. Dan di tengah malam yang tenang itu, Arman menyadari bahwa hujan sore tadi bukan sekadar kebetulan. Ia adalah awal dari kebenaran yang selama 20 tahun menunggu untuk terungkap. Malam telah melewati pukul 10 ketika semuanya terasa lebih tenang. Tidak ada lagi tangis yang pecah. Tidak ada lagi suara yang bergetar karena terkejut. Yang tersisa hanyalah napas yang mulai stabil dan perasaan yang perlahan menemukan tempatnya. Arman berdiri di dekat jendela besar ruang tunggu. Dari sana ia bisa melihat pantulan cahaya lampu kota di genangan air yang belum sepenuhnya kering. Sore tadi, tempat itu hanya menjadi teras megah yang menjaga citra bisnisnya. Kini, halaman itu terasa seperti gerbang takdir. Di belakangnya, Ngatemi tertidur dengan lebih lelap. Wajahnya tampak damai, berbeda dari raut gelisah yang sempat terlihat sebelumnya. Astri duduk di sampingnya, mengusap pelan selimut tipis yang baru saja diberikan oleh staf. Arman menoleh dan memandangi keduanya. Dua perempuan yang datang dengan pakaian basah dan langkah ragu-ragu, kini menjadi bagian dari hidupnya kembali. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan kembali dengan ibunya akan terjadi di ruang tunggu gedung mewah miliknya sendiri. Ia melangkah mendekat. "Astri," panggilnya lembut. Gadis itu segera berdiri. "Iya, Pak." "Mulai malam ini, ibu tidak akan tidur di luar lagi," ucap Arman tegas namun hangat. "Dan kamu juga." Astri terdiam, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. "Pak, kami tidak ingin merepotkan." "Kalian tidak merepotkan," jawab Arman pelan. "Kalian pulang." Kata itu terasa asing sekaligus akrab di telinganya sendiri. Pulang. Selama 20 tahun, kata itu hanya berarti rumah besar dengan dinding tinggi dan ruang yang terasa kosong. Kini, untuk pertama kalinya, kata itu kembali memiliki makna yang lebih dalam. Astri menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Terima kasih. Saya hanya ingin nenek bahagia." Arman mengangguk pelan. "Dan saya ingin menebus waktu yang hilang." Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada percakapan yang harus ia lakukan dengan ayahnya. Masih ada potongan cerita yang perlu disusun. Namun malam ini bukan tentang konfrontasi. Ini tentang menerima kembali bagian hidup yang sempat direnggut. Ngatemi bergerak sedikit dalam tidurnya, bibirnya tersenyum tipis. Tangan tuanya menggenggam ujung selimut, seolah memastikan bahwa semua ini nyata. Arman duduk di kursi dekat sofa dan memperhatikan wajah ibunya dalam diam. Garis-garis usia di wajah itu bukan lagi sekadar tanda waktu. Ia adalah bukti perjuangan, kehilangan,
dan harapan yang tak pernah benar-benar padam. Ia meraih pergelangan tangannya sendiri, menyentuh gelang kecil yang selama ini tak pernah ia lepaskan. Kini, benda itu bukan lagi aksesori tanpa arti. Ia adalah pengingat bahwa cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang, meski waktu mencoba memisahkan. Di luar, langit malam bersih dari hujan. Udara terasa lebih ringan. Arman menyadari bahwa kesuksesan, gedung megah, dan mobil mahal tidak pernah mampu mengisi kekosongan yang ia bawa sejak kecil. Namun, satu pelukan malam ini telah melakukan apa yang tak mampu dibeli oleh apapun. Ia menatap Astri. "Terima kasih sudah menjaga ibu saya." Astri tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan." Arman mengangguk. Dalam hatinya ia tahu bahwa kebaikan sederhana gadis itu telah mengubah hidupnya. Malam semakin larut. Namun untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Arman tidak merasa sendirian. Hujan sore tadi mungkin telah berhenti, tetapi ia telah membawa kembali sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kenangan. Ia membawa pulang seorang ibu yang sempat hilang dan menghadirkan kembali arti keluarga yang sempat terputus.